Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera buat kita sekalian, juga buat jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah live streaming dimanapun berada bersama Gereja Toraja Jemaat Rama. Salam sehat buat kita sekalian. Mari bersama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Mari berdiri, mari sembah Raja yang Akbar. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagi kamu juga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menjalani kehidupan beriman yang Tuhan izinkan boleh kita lalui dan kita boleh berjumpa saat ini dalam ibadah. Akta pengakuan dosa, kita akan datang dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan, menyadari siapa kita yang sungguh terbatas. Mari Bapak Ibu kita tunduk di hadapan Tuhan. Oleh karena hukum Allah sebagai berita pembebasan Allah, menuntut pembebasan Allah, menuntut ketaatan jemaat dan menuntut jemaat untuk pengenalan dosa, maka sepatutnya lah kita merendahkan diri dan kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami semua berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon kemurahan dan pengampunan dalam nama Yesus Kristus. Sucikanlah kami ya Tuhan. Berita anugerah datang kepada kita dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Kasih dari sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Petunjuk baru untuk kita semua, petunjuk hidup baru dari Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan bermazmur yang terambil dari Mazmur pasal 81. Mazmur pasal 81 ayat 9 sampai ayat 17. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, Janganlah ada di antaramu Allah lain. dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing, Akulah Tuhan Allahmu. yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku.
dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka, aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Pujian Mazmur 81 ayat 4 dan 7. Jangan kau sembah ilah di sampingku, aku sajalah Tuhan Allahmu yang menuntunmu dari siksa itu. Maka lawanmu akan kurendahkan, tapi umatku puas dan kenyang, roti susu dan madu kau hidangkan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, paduan suara PWGT Jemaat Rama akan memuliakan Tuhan.
Tuhan yang dimuliakan oleh PWGT, Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama akan membaca dan dibaca oleh bagian firman Tuhan dari 3 bahan pembacaan. Yeremia pasal 2 ayat pertama sampai dengan 13, Ibrani pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16, dan Injil Lukas 14 ayat 7 sampai 14. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini, dalam rasa syukur bersama dengan jemaat Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Rama, berjumpa dengan sesama, terlebih berjumpa dengan Tuhan, kami sungguh berbahagia. Masih diberi kesempatan oleh Tuhan menghirup udara segar saat ini. Baik kami yang ada di ruang gereja pun di tempat masing-masing. Tuhan melihat dan mengenal kami. Bersyukur atas pimpinan Tuhan dan mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Firman-Mu akan berbicara kepada kami saat ini. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus, singkapkan bagi kami, agar kami sungguh memaknai dan diutus menjadi pelaku firman dalam seluruh kehidupan kami. Layakkan kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yeremia 2 ayat pertama sampai ke-13. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 13. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya beginilah, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudahmu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk,
kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan terbantah. Menyeberang sajalah ke tanah Mesir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus. Menurut Lukas pasal 14, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin, firman Tuhan. Kure sumanga Puang. Kure sumanga Puang, kukadami Puang, kure sumanga Puang, kukadami, kure sumanga Puang. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kareba? Iya. Kabar baik, kareba melo. Bapak Ibu, saya mengajak kita sejenak untuk mengenang masa-masa di mana kita menyatakan cinta kita kepada pasangan kita saat ini. Ya, bernostalgia satu. Iya. Ketika Bapak Ibu mengingat bagaimana keadaan dulu ketika mengutarakan ku pakaboro ko baktu ku cintai ko. Mikilalai raka. Ya, Majelis Gereja Lantang mengatakan kami mengingat masa-masa pacaran ketika menyatakan saya mengasihimu dan saya mencintaimu. Ya, banyak pasangan muda saat ini mungkin masih terngiang-ngiang ya, yang masih sementara pacaran mengingat kembali
masa-masa ketika ditembak oleh kekasihnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kaitannya Ibu Pendeta? Kenapa itu yang diungkapkan? Mengingat bagaimana ketika kita menerima dan saling merespon cinta kasih di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersama-sama memperhatikan bahan pembacaan di Yeremia pasal 2, mengajak saya dan Ibu Bapa melihat ketika Yeremia tampil dan bernubuat pada masa pemerintahan Yosia. Yeremia kembali mengingatkan umat Tuhan bagaimana Yeremia mengingatkan mereka bahwa beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu, Pak kaborokmu kasih-Mu pada masa muda, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Ada alasan di mana Yeremia diutus oleh Tuhan kembali mengingatkan umat Tuhan. Pengkilalairi, ingatlah bagaimana ketika engkau begitu menerima cinta kasih antara engkau suami dan istri. Mengingat ketika engkau sungguh mengalami bagaimana di Pakaboro, bagaimana mengalami cinta kasih itu. Bagaimana engkau mengikuti aku. Tuhan mengingatkan umat Israel. Dengan tulus ia mengungkapkan bagaimana umat Tuhan yang begitu dikasihi dan dicintai, tetapi realitas yang terjadi adalah umat Tuhan tidak lagi setia. Umat Tuhan menyimpang dari Allahnya. Umat Tuhan tidak lagi mengingat kasih yang begitu luar biasa dialami saat bagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai mereka. Oleh karena itu Tuhan mengutus Yeremia mengingatkan pakilalai. Karena mereka sungguh mengkhianati, mereka menyimpang dari Tuhan dan mengikuti Allah-Allah lain. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengungkapkan bagaimana Dr. J.B. Verkuil mengatakan ada persinahan rohani di antara umat Tuhan yang dahulunya Tuhan mengasihi dan mencintai, tetapi mereka berpaling kepada dewa-dewa lain. Kalau dalam konteks, dalam realitas kita saat ini, firman Tuhan ini berbicara kepada saya dan Bapak Ibu, tontong siapir kika, apakah kita masih tetap mengasihi dan mencintai Tuhan, masih terhubung dengan Tuhan, ataukah juga kita mulai berpaling dan mengandalkan apalagi apa-apa sepu ya, atau ringkik-ringkik kale. Ini konteks yang dialami oleh umat Tuhan saat itu. Sehingga Tuhan mengutus Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan akan mengadakan penghakiman, akan menghukum. Bahkan kondisi Yeremia menyampaikan isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan supaya apa? Yeremia mengajak umat untuk mengenang kembali. Kamu sungguh dikasihi dan dicintai Tuhan. Ingatlah bagaimana cinta kasih yang mula-mula kamu alami, pengkilalai itu. Jangan sampai kamu mencemarkan, sangat terang-terangan dalam pembacaan kita. Jangan
mencemarkan tempat tidurmu, jangan mencemarkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, karena konsekuensinya ketika engkau tidak menjaga kekudusan, sungguh Tuhan akan menyatakan bagimu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, realitas yang terjadi, Israel tidak setia. Mereka tidak setia pada cinta pertamanya. Mereka melupakan berkat dari Tuhannya dan tetap memberontak jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada lagi menjaga hidup kekudusan. Sehingga diingatkan bahwa pengkilalairi, bagaimana jangan sampai kamu melupakan Tuhan, membuang Tuhan dari hatimu. Ini menarik untuk kita lihat. Apa pesan firman Tuhan untuk saya dan untuk Bapak Ibu, kita semua yang hadir saat ini? Firman Tuhan mengingatkan kepada saya, kepada Bapak Ibu dan kita semua bahwa orang percaya itu perlu hidup dalam anugerah pengudusan Tuhan. Kita mengingat dalam konteks kita saat ini ketika kita menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah umat yang telah ditebus, dipanggil, ditebus di dalam Yesus Kristus. Minggu kemarin kita sehidangan melalui perjamuan kudus. Sungguh menerima anugerah di dalam Yesus Kristus, makan roti dan minum anggur. Bagaimana kita menyadari bahwa kita telah ditebus di dalam Yesus? Apakah dalam menjalani kehidupan ini kita masih mengingat bahwa kasih Tuhan luar biasa? Jangan pernah menukarkan kemuliaan Tuhan dengan apa yang ada di sekitar kita. Ya, kalau tema perenungan hari ini mengajak saya dan Bapak Ibu melihat, jagalah kemuliaanmu. Kanandaitu kadipakalakbiranmu. Apa yang kita pahami ketika kita umat yang sudah ditebus, sudah dibersihkan, sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita diingatkan kanandai. Jagalah kemuliaanmu. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang kemuliaan? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bersama-sama memahami apa yang dia minta kita penuhi orang tua, sehingga ketika besar tidak mampu mengasihi dan mencintai orang tuanya. Karena apa? Dia tidak tahu bagaimana pahit getirnya ayah dan ibu membesarkan dan membuat dia sampai sejauh itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengutip catatan Ibu An para apak. Dalam catatannya, dia menulis tulisan buku tentang pernikahan dikarang oleh Larry Crabb. Dia mengatakan, ketika umat Israel meninggalkan sumber hidup dari Allah, ketika umat tidak mencintai Allah, ketika umat Tuhan di zaman sekarang ini tidak lagi mencintai Tuhan, ketika pasangan suami istri mengharapkan agar pasangannya menjadi sumber kepuasan utama, sumber air hidup. Seorang suami atau istri dengan harapan menuntut terlalu banyak kesempurnaan dari pasangannya, sementara
dirinya tidak mau berubah. Kita mau berubah, kita mau dikasihi, kita mau dicintai, kita lebih dahulu mengasihi dan mencintai. Harapan yang tidak realistis ketika kita minta dari pasangan kita yang terbaik, sementara kita tidak mampu memberi yang terbaik. Ini keras, teguran bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi orang tua, bagi kita semua. Seorang anak Tuhan, teolog yang bernama Agustinus mengatakan, engkau adalah sumber air hidup dan kita tidak akan pernah puas sampai kita mencari kepuasan dari diri, yaitu dari Tuhan. Kalau kita hanya menuntut pasangan kita, kita hanya menuntut orang lain, memenuhi keinginan kita, tentu kita sangat egois. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kasih itulah. Mari kita bersama-sama melihat, mengalami bahwa sebagai anak Tuhan justru kita diajak bersama-sama dalam realitas kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati sampai saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita diajak untuk tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, tetap bertanya, bagaimana Tuhan yang memampukan kita sampai sejauh ini? Jangan sampai kita terus bersama-sama diumpamakan mengisi kolam yang bocor. Ya, latar belakang umat Israel saat itu ketika membuat kolam di samping-samping rumahnya, memakai, tetapi ketika diisi dan itu tandanya kolam yang bocor, tidak akan ada faedahnya, tidak ada hasil, tentu sia-sia. Nah, kalau Bapak Ibu dalam kehidupan ini kita terus mengisi kehidupan kita, tentu dengan hanya mengisi kehidupan ini dengan mementingkan diri kita sendiri, kita akan menghancurkan diri ini. Ketika kita tidak mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ketika kita hanya mengandalkan kemampuan kita, berjalan menurut kehendak kita, maka kita adalah orang-orang yang sungguh akan menyesal. Oleh karena itu jagalah kemuliaan-Mu kanandaitu kamalakbiran. Engkau yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Engkau yang telah dikasihi oleh Tuhan. Kepadamu dititipkan anak-anak. Ini hanya titipan Tuhan. Keluarga, suami, istri, orang tua, anak adalah titipan Tuhan. Jaga dengan baik. Sejauh mana orang tua mampu mengarahkan dia, memberi gizi yang cukup, mendampingi dia mengenal Yesus Kristus. Sejauh itu kita terus berharap Tuhan kekuatan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini apapun yang terjadi, sebesar apapun tantangan kita, kita diutus menjadi murid Kristus. Kita diutus menjadi orang-orang yang menjaga kemuliaan, yang memahami bahwa kita telah dianugerahi kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari menjaga kemuliaan yang Allah nyatakan dengan melayani dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus mengingatkan dalam konteks pembacaan Injil Lukas, orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, tetapi orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Artinya, bagaimana kita melihat kondisi posisi kita dengan seluruh keberadaan kita, mari kita menyadari bahwa kita umat Tuhan yang telah ditebus,
diberikan kemuliaan karena kasih Tuhan, tetapi mampu menempatkan diri kita sebagai umat yang telah ditebus dengan penuh kerendahan hati. Kita akan kembali bersama-sama mengandalkan Dia di dalam seluruh kehidupan ini. Mengaminkan firman Tuhan, mari dalam saat teduh saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk terus datang kepada Tuhan, memohon kekuatan dan pimpinannya. Dalam menjaga kemuliaan atau kehormatan yang menjadi dambaan setiap orang, mari kita terus mengoreksi diri kita bahwa untuk meraih kehormatan yang Tuhan anugerahkan adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu diterima karena telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Mampu dengan rendah hati memahami bahwa mereka telah dianugerahi kemuliaan karena telah ditebus dalam Yesus. Mampu dengan rendah hati memahami bahwa tindakan melayani sesama adalah tindakan yang sungguh penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati. Sebesar apapun tantangan dan cobaan, seberat apapun pergumulan yang engkau hadapi, datanglah dan andalkan Tuhan, karena Dia selalu memberkati orang yang takut akan Dia. Mari bersama kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti yang telah diumumkan kepada jemaat, 2 minggu berturut-turut bahwa jika Tuhan berkenan, hari ini akan dilaksanakan baptisan reguler kepada ke-6 anak terkasih, yaitu Clarissa Natania dan Julia Silvania, anak dari pasangan Ardianto Ranggo dan Ibu Komang Triatmi Astuti. Kemudian anak Devano Palungan Suratman, anak pasangan Bapak Christian Suratman dan Ibu Olivia Alex. Kemudian anak Silvana Letisa dan Milani Kimberly, anak dari pasangan Bapak John Kennedy dan Ibu Etnik Kusrini.
Kemudian keenam, anak kekasih Frederick Fisher Ribatong, anak dari pasangan Gerald Sandana Fisher dan Resa Melianti. Dengarkanlah perintah Tuhan. Perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab akan pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan berdiri. Yang telah saya sebutkan tadi. Saudara akan menjawab pertanyaan secara bersama-sama dengan, oh ya, ada mic. Karena sudah siap alat canggih, saya akan bertanya kepada setiap keluarga. Saudara yang sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa,
Namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin, orang tua dari Clarissa Natania, Julia Silvania? Orang tua Devano Palungan, Suratman? Orang tua atau oma dari Silvana, Letisa dan Milani Kimberly? Ya, saya yakin. Orang tua dari Frederick Fisher Ribatong? Ya, saya yakin. Pertanyaan kedua. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Ya, saya mengaku. Saya mengaku. Orang tua dari Devano? Ya, saya mengaku. Iya, semua sudah menjawab mengaku. Pertanyaan yang ketiga. Berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab orang tua Clarissa Natania dan Julia Silvania? Apa engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Orang tua Devano Palungan Suratman, apa engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Orang tua Silvana dan Milani, apa engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Orang tua Frederick Fisher Ribatong, apa engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Saudara-saudara telah menjawab di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh seluruh jemaat. Karena engkau telah berjanji di hadapan Tuhan disaksikan jemaat hari ini, mari saya akan membaptis. Ya, satu-satu namanya. Satu-satu ya, satu dulu. Kamu tunduk sedikit ya, tunduk sedikit. Silvana Letisa, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nanti. Milani Kimberly, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Devano Palungan Suratman. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Frederick Fisher Ribatong. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Clarissa Natania. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Julia Silvania. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Orang tua dan semua yang menyerahkan anaknya untuk dibaptis duduk, dan jemaat, mari kita berdiri bersama untuk keluarga kita dan anak cucu kita, kiranya halik dunia. Kiranya halik dunia, Allahu beranugerah, beri dari Sion yang agung, berkatnya pada jalanmu. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syukur atas baptisan. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami
dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami anak-anak. Kami menjadi anggota tubuh Kristus yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua, kepada opa oma yang mendidik anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, saman bahkan kita di Jemaat Rama pada pagi hari ini, mari kita mengikrarkan pengakuan kita di hadapan Tuhan menurut pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di gangguan kami bertekun sampai akhirnya di terang bakar kami pandang Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur dan terima kasih kita atas berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberi persembahan, satu nats persembahan. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tangyara Kasugiran. Tangyara kasugiran kamawatangan kasatuan Tangyara belana kamalamuranta napo urung antasalama pamasele namasenari puanta Tuhan Yesus pamasele namasenari puanta napagari tu kasalanta. Tangyara pamenganta kamalolanta kasatuan Tangyara belana paboyo-boyoka napo urung antasalama pamasele mamasenari puanta Tuhan Yesus pamasele mamasenari puanta napagari tu kasalanta. Tangyara kapaisanan siasarota kasatuan Tangyara belana taporaianta napo urung antasalama pamasele mamasenari puanta napagari tu kasalanta. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita ada natura yang akan kita uangkan bersama. Ada madu yang akan kita uangkan bersama untuk pengadaan fasilitas Gereja Toraja Jemaat Mahanaim Poya Haang Klasis Seko Embonatana, dan juga ada natura berupa sayur yang disumbangkan oleh keluarga Yusuf R. Patempe kelompok 6 untuk pembangunan. Kepada Bapak Wendy yang akan memimpin kita dalam lelang, disilakan. Ya, shalom. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara. Di sini apa telah diuangkan. Yang pertama, madu untuk membantu Gereja Toraja Jemaat Mahanaim Pohayang Klasis Seko Embonatana. Ini madu asli dari Seko. Harga standar 200.000,
ko yan aku ko kwa maraliu te saba yan talamal lang seko misa ayuta tu oje kelengan sulio pa do meto misa ayuta jeda do juta memang mo na 200 ori sa standar te ko kamu bang mo pasipatu ito. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Kutole Pak, yan tama ojek lengan saya ku misa juta. Sule ge do may misa juta jadi 2 juta memang mo. Kamu bang mo pasipatu ito. 200 ori ka sabun na pala aku teh. Standar kok kamu bang mo pasipatu. Ya, silakan. Ini madu seko asli. 500. Satu kali. Taruh harga 500. Misa juta sayap kiri. Satu kali. Masih ada? Mane ojek bisa lang untuk misa juta toh? Pakoyo yan na dali na koyo. Ya, satu kali. 3 kali di belakang. Ini untuk membantu pembangunan gedung serbaguna. Satu merata mak pengucapan syukur teh gedung serbaguna. Ini gedung serbaguna kita nanti akan dipakai untuk anak-anak sekolah minggu. Dipakai juga kalau ada misalnya yang mau resepsi pernikahan yang sederhana, ya bisa juga kalau mau kasih besar-besar tinggal pasang tenda di halaman, makan nanti di gedung bisa. Nah, taruh harga Bapak Ibu, hutan teh baru dari dalam kebun ini. Apa teh? Sawi le ibu-ibu. Ya, sawi. Oh daun selada pale, wah. Ya, daun selada. Ini biasa dipakai dibikin burger. Kande tondoko mambela. Rampoin di gereja Rama. Pasipatu ime, pira. Oh, 100. Satu kali, 3 kali. Taruh harga 100, 150. Sayap kiri 3 kali. Misa apa? 100 lagi sebelah kiri saya ya, kiri saya. 1 kali 100 yang dari balkon. Mararate yanna lan multe yanna si sola moroti daden duku-duku na 40 sabu. Nah, pada di TK penge barangkali satu telapak tangan saya sayur ini na we. Nabi lain pertama kantong teh adu kan disa. Teh hutannya teh di pas patui kami. 100 1 kali dari sebelah kiri saya. 2 kali. 3 kali. Oh, kembalikan katanya ini madu. Dibuka lagi kembali 200 standar. Dikembalikan oleh yang memberikan persembahan syukurnya tadi. Silakan kita buka harga lagi ini madu seko asli. Kulai dola plastik na mi pemarangan tongan nih. Pira 300 jeme boko 1 kali. Made bensin na langan seko teh itu kita 300. Tak mereka.
Satu kali 300. 500. Satu kali. Ada? Pira? 3 kali. Rata. Jeboko. Tabe. Terima kasih. Total lelang kita pada hari ini 1.950.000. Kurusumang alaku kita solanasang atas persembahan syukur kita, Tuhan yang dimuliakan. Selamat, Tuhan berkati. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syukur dan syafaat. Dalam syafaat kita akan mendukung keluarga di tengah-tengah jemaat yang saat ini dalam suasana duka cita. Juga saudara-saudara kita yang bergumul karena sakit, baik dirawat di rumah sakit pun dirawat di rumah. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, Allah pemilik diri dan kehidupan kami. Untuk kesempatan yang baik kami boleh beribadah bersama, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, mengutus kami untuk menjaga kemuliaan-Mu di dalam tingkah langkah kami. Pakai kami ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh memuliakan Engkau di seluruh bentuk kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam ibadah saat ini, jemaat-Mu dan kami semua telah menyerahkan persembahan syukur. Berkati agar dapat dipakai dalam pelayanan baik tingkat jemaat bahkan pelayanan lebih luas. Tuhan memberkati yang mengelola. Tuhan memberkati kami semua menggunakan harta Tuhan secara bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur bersama dengan orang tua yang telah menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Mampukan mereka menjadi alat di tangan Tuhan, membentuk karakter anak-anak yang tumbuh kembang di dalam kasih-Mu, sehingga mereka menjadi anak masa kini, masa depan, dan masa yang akan datang di tengah-tengah pelayanan gereja. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam syafaat kami saat ini bersama kami berdoa, mendukung seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Berkati majelis gereja dan seluruh pengurus OIG, berkati pegawai gereja. Bahkan hari ini, di tengah-tengah jemaat, kami bersama-sama bersyukur atas pimpinan Tuhan bagi anak kekasih, saudara kekasih Adolfina Kala.
mahasiswa UKI Toraja yang sementara ini praktek di Jemaat Rama dan masa prakteknya berakhir pada akhir Agustus. Mohon berkat Tuhan untuk anak kekasih kami Adolfina Kala agar dalam melanjutkan pendidikan di UKI Toraja semata-mata mengandalkan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berkati ketika kembali ke Tanah Toraja bersama dengan rekan-rekan yang mengangkat pelayanan di wilayah Makassar. Bapa di sorga, kami bersama berdoa, mendukung dan mendoakan saudara-saudara kami, jemaat yang mensyukuri pertambahan usia setahun lagi, bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Kami berdoa bagi jemaat di dalam gumul dan doa mereka yang sungguh mengalami pergumulan karena kehilangan orang yang dicintai. Kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Bapak PS Tangguh. Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga dan rencana pemakaman ke depan. Tuhan yang memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Anak-anak dan cucu Tuhan kuatkan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sementara dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan memberkati agar saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini bergumul karena sedang terbaring di rumah sakit, bahkan terbaring di rumah. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa bersama membawa seluruh jemaat-Mu yang tunduk di hadapan-Mu saat ini. Sebagai kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, pakai kami Tuhan, berkati kami, topang dan utus kami, mengangkat pelayanan dalam seluruh bentuk hidup ini dengan memuliakan Engkau. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan, Engkau mampukan di dalam mengangkat pelayanan sehingga di negara Republik Indonesia kami mampu merdeka di negara kami sendiri. Pakai kami menjadi anak-anak yang taat, baik kepada pemerintah pun di tengah-tengah tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam waktu sejenak kami akan mengungkapkan di hadapan Tuhan doa kami secara pribadi. Tuhan, Engkau mengenal dan melihat kami. Dengarkanlah harapan dan doa kami. Inilah kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kehidupan yang kami hadapi, pegang tangan kami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pemuda-pemudi dan anak-anak. Ada banyak hal yang menekan kehidupan kami, topang kami, untuk terus mengandalkan Engkau, menjadi kekuatan dan gembala yang baik. Dengarkan syafaat kami, sambut kami yang datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
penekanan Warta Jemaat Minggu 28 Agustus 2022. Yang pertama, Komisi PWG, OIG, dan Komisi Diakonia PI Jemaat Rama bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Makassar mengundang warga jemaat untuk mengikuti sosialisasi layanan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 September 2022 pukul 9 pagi di Gereja Rama. Bagi jemaat Tuhan atau warga di sekitar kita yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan dapat mendaftar langsung dengan membawa fotokopi KK dan KTP. Seperti yang kita lihat di slide, nanti ada mobile customer service yang ada di depan gereja yang akan melayani kita yang akan mengikuti sosialisasi. Yang kedua, pengakuan pindah. Setelah melalui percakapan pastoral pada hari Minggu 11 September 2022 pada pukul 9 WITA, Saudari Trifani Sampe Polan SKM akan mengaku pindah masuk dalam persekutuan Gereja Toraja. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Yang ketiga, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Pendeta dalam doa syafaat, bahwa saudari kita Adolfina Kala, mahasiswa UKI Toraja, boleh bersama-sama dengan kita kurang lebih 2 bulan dalam melaksanakan praktek, dan pada bulan Agustus ini akan mengakhirinya. Jemaat Rama mengucapkan terima kasih buat kebersamaan yang boleh terjalin selama kurang lebih 2 bulan. Kami berharap bahwa banyak hal yang baik yang akan dibawa pulang di dalam perkuliahan, di dalam pelayanan saudara Adolfina. Selanjutnya saudara kita akan berpamitan, dipersilakan untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata. Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, pertama-tama saya menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber kemampuan, sehingga praktek jemaat 2 dapat saya jalani di tempat ini selama kurang lebih 2 bulan. Ya, tak terasa sudah 2 bulan saya berada di Jemaat Rama. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu bahkan mendukung saya dalam proses praktik Jemaat 2 di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agustinus Pali, Bapak Pendeta Petrus Tangkello, dan Ibu Pendeta Berta Patu yang telah membimbing, mendukung bahkan mengarahkan saya selama praktek di tempat ini. Terima kasih kepada seluruh warga Jemaat Rama yang telah bersedia menerima kehadiran saya dengan baik. Terima kasih untuk dukungan, kebaikan, bantuan, kesempatan belajar, kesempatan untuk menimba pengalaman, dan kesempatan untuk melayani. Terima kasih untuk semua masukan-masukan yang telah diberikan, baik dari majelis gereja dan seluruh warga Jemaat Rama. Terima kasih untuk setiap hal yang telah diberikan. Ya, saya tidak mampu untuk membalas semua kebaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhanlah yang akan membalas budi baik saudara-saudara sekalian. Ya, selama 2 bulan berada di Jemaat Rama, meskipun itu adalah waktu yang sangat singkat, tetapi saya banyak mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga yang tidak akan mungkin terlupakan. Ya, Jemaat Rama adalah jemaat yang sangat luar biasa. Ya, besok hari Senin saya akan kembali ke Toraja untuk melanjutkan pendidikan saya. Oleh karena itu, sebelum saya kembali, saya mohon maaf atas segala kelemahan-kelemahan, keterbatasan saya. Jikalau ada hal-hal
yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf. Yatu melona ta patorro milanteinan, yatu tang melona kubasu le kupemeloi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pura sumanga salama ala kita solanasang puang umpasak keki. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri kita puji Tuhan melagukan Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siar aku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siar aku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Jagalah kemuliaan-Mu. Saudara Adolfina Kala, lanjutkanlah pendidikan-Mu. Sampaikan salam hormat dari Jemaat Rama untuk dosen dan semua teman-teman. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jalani kehidupan-Mu, andalkan Tuhan, dan arahkan hatimu terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian buatlah pelitaku terus menyala kita lakukan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung merekam. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap pengikut-Mu dan penjala manusia. Buatlah ku tetap pengikut-Mu hingga fajar agung merekam. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta.
Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.